Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains, perkenalkan nama saya Mutiara Istis. Di sini saya berperan sebagai kameramen yang akan merekam teman-teman saya bereksperimen. Yuk kita lihat. Perkenalkan, kami perwakilan dari MTS Negeri 1 Pontianak. Saya Nyamazal Famariza Azahra. Saya Lailatul Mahmuda Syeban. Saya Utina Diva Faika. Tujuan eksperimen untuk mengetahui cara membuat produk bioteknologi pangan, yaitu pembuatan kimchi, sayur sehat sedunia, dan mengetahui proses fermentasi pada pembuatan sayur kimchi. Alat dan bahan eksperimen. Alat-alatnya ada baskom, mangkuk, pisau, talenan, panci, saringan, sendok, dan toples tertutup. Bahan-bahannya ada sawi putih, daun bawang, wortel, dan lobak. Garam 75 gram dan air. Bumbu-bumbu yang dihaluskan: bawang bombay setengah buah, buah pir 1 buah, bawang putih 15 siung, Kecap ikan 150 ml, madu 6 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, gochujang atau bubuk cabai Korea 200 gram, jamur shiitake kering 5 buah, rumput laut kering 20 cm, garam 1 sendok makan, dan tepung terigu 2 sendok makan. Penjelasan konsep sains yang digunakan: aplikasinya bioteknologi pangan secara tradisional dengan memanfaatkan teknologi fermentasi, yaitu kimchi. Sayuran yang paling umum dibuat adalah sawi putih dan lobak. Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Kimchi dinobatkan sebagai makanan paling sehat di dunia karena tinggi serat, namun tingkat kalori rendah, mampu memperlambat penuaan dini karena kaya antioksidan, membantu menjaga kesehatan jantung, dan berpotensi mencegah kanker. Terdapat 3 langkah utama pada pembuatan kimchi. 1. Pengasinan. Terjadinya proses osmosis, yaitu garam menarik kandungan air dari sawi putih sehingga air terlepas dari jaringan sawi putih, serta meningkatkan bakteri asam laktat yang akan digunakan pada proses fermentasi. 2. Pemberian bumbu. Sebagai zat aditif pada kimchi, karena rempah-rempah atau bumbu yang ditambahkan membantu memberikan produk akhir rasa yang khas serta meningkatkan cita rasa pada kimchi. 3. Fermentasi dan penyimpanan. Fermentasi pada kimchi terjadi fermentasi spontan yang terjadi secara alami oleh bakteri asam laktat yang berasal dari bahan mentah, yaitu sayur sawi, sehingga kimchi memiliki rasa yang khas, yaitu asam. Pelaksanaan: sawi putih dicuci hingga bersih, kemudian direndam sebentar dengan air garam dan tiriskan. Tuang 100 gram garam ke dalam mangkuk. Lumuri sawi dengan garam mulai dari lapisan luar. Sawi yang sudah dilumuri dengan garam dimasukkan ke dalam toples, ditutup rapat, dan didiamkan pada suhu ruangan selama 8-12 jam. Buang air garam dengan cara mencuci bersih sebanyak 3 kali. Terakhir dibilas dengan air masak, kemudian ditiriskan. Ini contoh sawi yang sudah dicuci bersih sebanyak 3 kali. Buatlah krim kaldu yang terbuat dari rumput laut kering 20 cm, jamur shiitake kering 5 buah, 1 liter air, dan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu panaskan hingga menyatu. Ini contoh krim kaldu yang sudah jadi. Cuci lobak, wortel, dan daun bawang, lalu potong-potong memanjang membentuk stik seperti ini.
Haluskan buah pir, bawang bombay, dan bawang putih. Ini hasilnya. Siapkan mangkuk besar. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan kecap ikan 150 ml, madu 6 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, garam 1 sendok makan, bubuk gochugaru 200 gram. Aduk hingga rata. Setelah bumbu rata, masukkan wortel, lobak, dan daun bawang. Kemudian aduk dengan tangan agar tercampur rata. Jangan lupa masukkan krim kaldu yang sudah dimasak. Aduk kembali hingga rata. Kemudian masukkan sawi putih dan baluri hingga rata. Lalu dimasukkan ke dalam toples. Setelah itu ditutup dan diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, akan terlihat seperti gelembung keluar dari kimchi. Hal ini menunjukkan fermentasi telah sempurna. Dan ini adalah contoh kimchi yang sudah difermentasi selama 2 hari dan sudah siap untuk disantap. Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan. Kimchi merupakan makanan hasil fermentasi yang menyehatkan karena sawi putih sebagai substratnya mengandung kandungan fruktan yang merupakan jenis glukosa yang tidak dicerna oleh usus besar, sehingga merangsang bakteri yang menguntungkan, serta meningkatkan penyerapan kalsium, magnesium, dan mineral yang baik untuk menutrisi tulang. Dan ada tambahan sayuran lain seperti daun bawang, lobak putih, dan bumbu lainnya yang berkhasiat untuk kesehatan. Pada akhir proses pembuatan fermentasi kimchi yaitu terjadi secara anaerob fakultatif yang dapat menghasilkan asam laktat. Dan dengan adanya penambahan bumbu-bumbu lainnya sehingga dihasilkan kimchi yang segar. Mikroba yang digunakan pada kimchi adalah LAB atau lactic acid bacteria, memiliki peran pada fermentasi kimchi yaitu memberikan rasa yang khas pada kimchi. Beberapa LAB atau lactic acid bacteria memiliki antimikroba tertentu yang berguna untuk mengawetkan secara alami pada kimchi atau disebut dengan natural biopreservatives.
Pada LAB atau Lactic acid bacteria memiliki mikroba yang dominan, yaitu Lactococcus lactis, Lactobacillus sakei, Lactobacillus mentharum, dan Lactobacillus brevis. Urutan reaksi kimia, fermentasi asam laktat. C6H12O6 menjadi 2C2H5OCOOH ditambah CO2 ditambah H2O ditambah 2 ATP. Substrat yang digunakan pada proses fermentasi adalah glukosa yang nantinya akan mengalami proses glikolisis sehingga dihasilkan 2 molekul asam pirufat. 2 molekul asam laktat akan mengalami proses dehidrogenase asam laktat oleh enzim sehingga dihasilkan 2 molekul asam laktat. Pada proses glikolisis dihasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH, di mana 2 molekul NADH akan digunakan dalam proses dehidrogenasi asam laktat. Kesimpulan, kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Kimchi dinobatkan sebagai makanan paling sehat di dunia, merupakan salah satu contoh bioteknologi pangan. Dalam proses pembuatan kimchi, produk fermentasi yang dihasilkan berupa asam laktat. Demikian eksperimen pembuatan kimchi, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 1 Pontianak. Jaya, 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 yes, Ajib.